Terus lu kemana aja selama ini? Sampai-sampai lu nggak tahu kalau adek lu meninggal? Saya baru keluar dari penjara, Pak. Astagfirullahaladzim. Pantas kalau gitu si Jalil nggak mau cerita. Mungkin dia nggak mau buka aib kakaknya sendiri. Mohon, Pak. Kenapa lu bisa di penjara, El? Saya maling cangcut, Pak. Astaga, bikin malu aja lu. Pagi itu, matahari baru naik di ufuk timur. Sinarnya lembut, menyapu dedaunan basah oleh embun. Udara kampung terasa sejuk, masih menyisakan aroma tanah yang basah setelah semalam gerimis turun perlahan. Dari kejauhan, terlihat Jael, pria berwajah teduh yang semalam sempat disangka hantu, sedang berdiri di depan rumah Pak Rungkat. Hari itu, ia dan Pak Rungkat berencana menunaikan niatnya, ziarah ke makam adiknya, almarhum Pak RT Jalil. Pak Rungkat keluar dengan sarung dan baju koko lusuh, membawa 2 botol air bunga dan sebungkus tahlilan kecil. "Sudah siap, Jael?" "Jael," tanyanya sambil tersenyum tipis. Jael mengangguk. "Sudah, Pak. Saya mimpi Jalil semalam. Senyum aja, nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia senang saya datang." Mereka pun berjalan berdua melewati jalan setapak yang membelah sawah. Suara burung pipit riuh di langit, dan angin pagi berhembus lembut, seolah ikut mengantar langkah mereka. Jael tampak tenang, tapi di balik matanya tersimpan duka yang dalam. 6 bulan lamanya ia tak sempat datang ke pemakaman adiknya, karena tinggal jauh di luar kota. "Waktu itu saya nggak sempat lihat Jalil terakhir kali," ucap Jael lirih, pandangannya tertuju ke depan. "Pas dengar kabarnya meninggal, saya masih di Kalimantan." Pak Rungkat menatapnya penuh empati. "Saya tahu, Lel. Jalil sering cerita tentang kamu dulu. Katanya kamu adiknya paling keras kepala tapi paling perhatian." Jael tersenyum kecil, menatap tanah di bawahnya. "Iya, saya sama dia sering ribut soal hal kecil. Tapi kalau saya butuh apa-apa, dia selalu bantu tanpa ngomel." Langkah mereka makin mendekati kompleks pemakaman. Daun-daun kering berguguran tertiup angin, menciptakan suara lirih seolah bisikan dari masa lalu. Di pintu gerbang pemakaman, Jael berhenti sejenak, menghela napas panjang. "Akhirnya, aku sampai juga, Jalil," bisiknya pelan. Pak Rungkat meletakkan air bunga di tanah. "Ayo, Lel, mari kita ziarah." Mereka berjalan pelan menuju makam yang berada di sisi utara. Di bawah pohon Kamboja yang sudah tinggi, nisan bertuliskan Jalil bin Jamin tampak bersih, tanda sering diziarahi warga. Jael berjongkok, tangannya menyentuh tanah lembab di atas pusara itu. Seketika air matanya menetes. "Maaf, Dik, abang baru bisa datang sekarang," ucapnya dengan suara bergetar. Angin berhembus lembut, menggoyangkan bunga Kamboja yang gugur di atas nisan, seolah alam pun ikut menenangkan hatinya. Pak Rungkat mulai membacakan doa, dan Jael mengikuti. Suaranya pelan tapi penuh makna. Setelah doa selesai, mereka duduk bersila di sisi makam. Tak ada suara selain desir angin dan kicau burung. Jael masih menatap nisan itu lama sekali. "Dulu Jalil sering kirim surat," kata Jael akhirnya. "Katanya, kalau saya pulang nanti, dia mau ngajak buka usaha kecil di kampung. Tapi takdir bilang lain." Pak Rungkat menepuk bahu Jael pelan. "Yang penting, kamu masih bisa datang. Jalil pasti bahagia di sana." Jael mengangguk, lalu mengambil segenggam tanah di tepi pusara dan menatanya dengan hati-hati. "Saya janji, saya bakal terus rawat makam ini." Langit makin cerah, dan sinar matahari jatuh tepat di atas nisan, membuat tulisan nama Jalil tampak bersinar keemasan. Jael menatapnya lama. Senyum dan air mata bercampur jadi satu. "Saya masih ingat waktu kecil," kenangnya pelan. "Dia suka ikut saya ke sungai, mancing pakai bambu. Kalau saya dapat ikan duluan, dia selalu pura-pura nggak mau kalah." Pak Rungkat tertawa kecil. "Itu Jalil banget, nggak mau kalah, tapi hatinya lembut." Beberapa warga yang lewat sempat menyapa mereka, mengucap doa kecil untuk almarhum, dan setiap orang yang melihat Jael seakan melihat bayangan Jalil hidup kembali. Begitu mirip wajahnya, begitu sama caranya menunduk saat berdoa. Setelah beberapa saat, Jael menatap langit, lalu berkata dengan nada mantap, "Mulai hari ini,
Saya mau sering ke sini. Pak, Jalil nggak akan sendirian lagi. Pak Rungkat menatapnya dengan bangga. Itu baru saudara sejati, Lel. Sebelum pulang, Jael menaburkan air bunga perlahan di atas makam. Setiap tetes air itu seakan menjadi ungkapan rindu yang tak sempat disampaikan semasa hidup. Selamat beristirahat, Dik, bisiknya. Abang akan jaga nama baikmu. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, bayangan keduanya memanjang di jalan setapak, diterpa cahaya pagi yang hangat. Di belakang mereka, pohon Kamboja bergoyang perlahan, seolah Jalil sendiri tersenyum dari alam sana.